Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan kehamilan, yaitu preeklamsi. Nah, apa sih sebetulnya preeklamsi ini? Kemudian juga banyak yang bertanya apa perbedaannya dengan hipertensi dan sebetulnya bagaimana untuk mencegahnya. Hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Stella, dokter spesialis obgyn atau dokter kandungan. Halo Dokter Stella. Halo, senang sekali bisa bergabung sama Eljon Medical nih. Senang sekali juga dokter, terima kasih sebelumnya. Dokter apa kabar? Baik sekali, semoga semuanya juga baik ya. Amin. Dokter, kita akan bahas mengenai preeklamsi ya dokter? Ini memang topik yang paling seru memang dibahas tentang preeklamsi. Betul, dan mungkin ada beberapa yang memang sering mengalami juga ya dokter ya pada masa kehamilan. Nah, sebetulnya dokter apa sih itu preeklamsia ini, Dok? Ya, jadi preeklamsia adalah kondisi di mana tekanan darah itu meningkat saat kita sedang hamil. Jadi saat kita sedang hamil, terutama di atas 20 minggu usia hamilnya, tahu-tahu tensi ataupun tekanan darah meningkat di atas 140/90 mm Hg, disertai dengan keluarnya protein dari kencing, atau kita sebut sebagai protein urea. Jadi biasanya kita juga tes lab, tes air seni, untuk melihat apakah ada kebocoran protein dari air seni kita. Kalau ada, itu disebut sebagai preeklamsia. Oke, berarti penyebabnya adalah kebocoran protein gitu ya dok ya? Dan tensi tinggi. Nah, karena tensi tinggi, dokter bedanya apa dengan hipertensi? Katanya agak rada mirip gitu ya dok gejalanya. Apa bedanya? Betul. Jadi kalau hipertensi yang mungkin yang dimaksud adalah hipertensi gestasional atau hipertensi yang didapatkan pertama kali saat kehamilan. Tapi ini biasanya tidak disertai dengan keluarnya protein di air seni, dan kondisi hipertensi ini atau tekanan darah ini biasanya hilang setelah 3 bulan melahirkan. Beda sama preeklamsi karena biasanya tensi tingginya ini disertai dengan kebocoran protein dan juga bisa merusak beberapa organ dan bisa menetap gitu. Nah, bisa juga disertai dengan gejala berat seperti sesak nafas, nyeri ulu hati, pening yang berat, ataupun sampai terjadi kejang atau yang kita sebut sebagai eklamsia. Oke. Nah, jadi gejalanya ada apa lagi tuh dokter tadi? Darah tinggi gitu ya dokter ya, ada kejang dan segala macam. Apalagi dokter gejala yang timbul? Betul, jadi preeklamsi ini mulai bisa tanpa gejala, terutama kalau pada saat awal, kita itu ketahuannya biasanya pas lagi kontrol kandungan rutin. Jadi saat melakukan kontrol kandungan rutin, tahu-tahu di tensi, kok tinggi? Jadi awalnya biasanya belum bergejala. Nah, biasanya kalau sudah makin meningkat tekanan darahnya, gejala yang paling sering dirasakan adalah nyeri kepala atau pening. Jadi sakit kepalanya tidak hilang-hilang. Kemudian disertai dengan penglihatan yang buram. Jadi kadang-kadang ngelihat kok berbayang ya, gitu. Nah, terus disertai dengan nyeri perut kanan atas. Itu disebabkan karena peningkatan enzim hati yang sangat tinggi. Jadi nyerinya itu di perut kanan atas, bukan ulu hati ya. Kalau ulu hati kan mah ya, sakit mah, tapi ini di kanan atas. Kemudian disertai mual dan muntah, juga bisa juga disertai dengan produksi kencing yang menurun, jadi air seninya menurun. Dan penurunan, kalau misalnya kita cek lab nih, bisa dilihat adanya penurunan trombosit pada pemeriksaan darah. Juga disertai sesak nafas apabila sudah terjadi retensi cairan yang sangat banyak di paru-paru. Gitu. Oke. Biasanya muncul di usia kehamilan berapa, dokter? Nah, biasanya munculnya di usia kehamilan 20 minggu ke atas. Nah, itu yang paling sering. Tapi yang paling sering terjadi biasanya di khalayak ramai itu adalah di trimester 3 akhir. Nah, tapi biasanya sudah bisa muncul di usia hamil 20 minggu ke atas. Oke, di 20 minggu ke atas. Nah, kalau untuk preeklamsi ini, dokter, apakah semuanya gejalanya sama, dokter, rata-rata dengan yang tadi disebutkan, dok? Ya, enggak semua orang sama. Jadi berbeda nih tiap orang tergantung derajat keparahannya. Nah, ada yang enggak ada gejala, contohnya pada preeklamsi ringan. Jadi preeklamsi bagi dua menjadi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Nah, pada preeklamsi ringan ini biasanya hanya tekanan darahnya saja yang naik di 140/90, biasanya dia tidak mencapai 160/100. Nah, tapi sudah disertai dengan protein urea atau keluarnya protein di kencing dengan
nilai biasanya positif 1. Nah, apabila sudah masuk ke preeklamsi berat, biasanya tensinya di atas 160/100 disertai dengan kebocoran protein positif 2 di air seninya gitu. Nah, jadi gejalanya itu beda-beda tiap orang. Kalau misalnya preeklamsi ringan kadang-kadang tidak ada gejala, jadi ketahuannya pas kontrol aja. Oke. Jadi kalau misalnya nggak dicek juga mungkin nggak tahu ya dokter kalau preeklamsi ringan. Ya, bisa berbahaya. Nah, nanti biasanya ketahuannya pas ujung-ujung mau lahiran nih. Tensinya karena ada mules, kemudian stres kan, karena kesakitan, tensinya bisa melonjak langsung tinggi sekali. Oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri dok, apa sih dok? Nah, penyebab preeklamsia ini sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Namun beberapa dihubungkan sama faktor penempelan dari si plasenta. Nah, jadi salah satu teorinya adalah tidak cukupnya aliran darah menuju rahim ataupun dari si plasenta itu ke si janinnya, atau adanya kerusakan pada pembuluh darah, atau memang ada masalah autoimun pada si ibunya. Nah, ada juga yang meneliti katanya ini juga berhubungan beberapa mutasi genetik. Nah, tapi sampai sekarang belum jelas penyebab utamanya apa. Yang pasti pada moms yang memiliki preeklamsi biasanya fungsi pembuluh darahnya itu tidak berfungsi secara normal, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi lebih sempit dan merespon pada sinyal hormon itu caranya berbeda, sehingga akhirnya terjadilah peningkatan tekanan darah dan kebocoran protein. Oke, baik. Nah, kemudian dokter kalau usia apakah bisa jadi faktor juga dokter untuk mengalami preeklamsi ini? Ya, betul. Jadi memang usia itu merupakan menjadi salah satu faktor resiko terjadinya preeklamsia. Dikatakan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun itu akan meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia. Ini dipikirkan berhubungan dengan kematangan arus hormonal ataupun kematangan dari organ kandungan kita di saat kita siap untuk hamil ataupun reproduksi. Nah, jadi dianggapnya sebelum umur 20 itu mungkin belum siap sehingga terjadi yang tadi disebutkan terjadinya abnormal respon terhadap pembuluh darahnya sehingga akhirnya terjadi preeklamsia. Sedangkan di usia yang lebih tua dianggapnya banyak faktor-faktor yang sudah kurang atau sudah menua jadi proses aging sehingga akhirnya pembuluh darah ataupun arus darah yang harusnya masuk ke plasenta untuk memberikan nutrisi pada janinnya tidak baik gitu. Terus dokter ada juga nih yang bilang karena plasentanya bermasalah dan kemudian akhirnya bisa menjadi preeklamsi ini juga dokter menjadi penyebab. Itu kenapa dokter? Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa saat terjadinya implantasi embrio, yaitu si embrio itu menempel ke dinding rahim, nah itu ada yang disebut sebagai trofoblast yang harusnya masuk ke dalam dinding rahim dan kemudian yang nantinya akan menjadi plasenta. Nah, saat penempelan pertama itu terjadi error. Ya, sampai sekarang kita nggak tahu kenapa terjadi error. Sehingga arteri yang harusnya di dinding rahim itu berubah menjadi arteri yang diameternya besar, disebut sebagai arteri spiralis yang ada di plasenta, itu harusnya melebar, dilatasi, dan memberikan darah yang banyak. Itu tidak terjadi. Sehingga akhirnya aliran darahnya atau blood flow-nya menjadi sangat sedikit. Dan si janin yang growth di dalam, yang sedang tumbuh di dalam, memberikan sinyal-sinyal stres ataupun sinyal-sinyal kimia ke badan mamanya. Yang sebagai akibatnya, karena sinyal-sinyal stres ini bilang, hey, kita di sini embrionya kurang nutrisi nih, kurang oksigen. Ayo dong, alirin lagi dong darahnya biar nutrisi dan oksigennya lebih bagus. Nah, jadinya karena arterinya sempit, tidak bisa dilatasi, akhirnya tensinya dinaikin, ya tekanan darahnya meningkat. Nah, karena tekanan darah meningkat, itu juga akan menghancurkan pembuluh darah di organ ginjal si mamanya, sehingga terjadilah kebocoran protein di situ. Nah, itu yang dikatakan bahwa awal mula terjadinya preeklamsi, sehingga sering dibilang, oh preeklamsi itu biasanya disebabkan karena plasentanya dari awal bermasalah. Jadi maksudnya karena implantasi embrionya tidak sempurna, gitu. Oke, jadi akhirnya beresiko tadi jadi mengalami preeklamsi gitu ya dokter ya? Betul. Oke. Nah, katanya juga nih dokter ada hubungannya dengan pola makan tinggi protein sehingga beresiko preeklamsi. Mungkin karena tadi adanya kebocoran dan tinggi protein gitu ya dokter. Tapi ini betul apa enggak dok?
Salah, justru makan banyak protein itu akan menurunkan resiko preeklamsi. Jadi dari penelitian terbaru dikatakan bahwa ada satu asam amino yang disebut sebagai glisin itu akan membantu untuk meregulasi tekanan darah dan dilatasi pembuluh darah. Jadi kalau kita kurang protein, malah pembuluh darah kita cenderung akan lebih kontriksi atau kecil dan meningkatkan resiko kita terkena preeklamsi. Sedangkan kalau kita makan cukup protein, berarti kita mendapatkan glisin yang cukup. Nah, resiko kita terkena preeklamsi akan lebih rendah. Oke, baik. Jadi nggak ada hubungannya ya dokter ya mau makan? Tidak ada hubungannya. Justru kita sarankan untuk ibu hamil harus makan cukup protein. Oke. Nah dokter, untuk yang preeklamsi yang belum parah gitu ya dokter ya, berarti dia juga tidak menyadari karena gejalanya tidak terlalu terlihat atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau secara klinis pasien sendiri tidak menyadari, tapi biasanya nanti dari ultrasonografi atau pemeriksaan, atau misalnya dia kontrolnya nggak ke dokter kandungan deh, misalnya ke bidan terdekat. Nah, biasanya kan nanti kalau bidan akan mengukur tinggi perutnya ya untuk melihat kira-kira berat janinnya cukup atau enggak. Nah, di situ dia akan menemukan loh kok usia segini perutnya kok kecil ya, jangan-jangan berat bayinya kecil seperti itu. Nah, saat dia biasa konsultasi ke dokter kandungannya dan dilakukan ultrasonografi, didapatkan, oh kok ibunya kelihatannya baik-baik aja nih, tapi kenapa bayinya kecil ya? Nah, kemudian setelah dicek-cek-cek, ternyata oh tensinya meningkat, kemudian ada protein uri derajat 1. Nah, disitulah baru ketahuan, oh ternyata ini preeklamsi ringan. Jadi efeknya biasanya nanti ke janinnya. Gitu. Dan resikonya selain berat badan bayi kecil, itu juga bisa meningkatkan resiko lahir lebih cepat atau prematur. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Stella ya, apa itu preeklamsi, penyebabnya juga, gejala-gejalanya juga seperti apa, dan tadi beberapa faktor risiko, ada yang memang betul menjadi penyebab, ada juga yang tidak. Tapi jangan kemana-mana karena tetap kita akan bahas mengenai preeklamsi, tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!